berbeda, maka kalian harus punya variabel dummy untuk negara. Yang kedua, kadang-kadang kita pengen tahu apakah berbeda financial development antar tahun. Di sini kan coverage tahunnya panjang ya, 17 tahun. 17 tahun anak dari 0 baru lahir sampai usia 17 udah punya pacar. Itu transformasinya sangat banyak. Itu juga sama dengan kondisi ekonomi ya. Within 17 years, there's so much thing going on. Nah, jadi kita pengen tahu apakah tahun 96, 97 sampai 2012 ada perbedaan nggak terkait dengan variabel-variabel yang kita amati. Nah, jadi makanya kalian harus punya variabel dummy tahun. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Nah, saya tutup, saya balik lagi ke layar kosongan ini ya. Layar kosong, wait a minute. Nah, saya balik ke layar kosong ini, kemudian kita coba regresi data ini ya. Sebelumnya kalian harus TS set ya, selalu kalau mau mulai. Tapi biasanya sih kalau udah di TS set di awal itu udah nggak perlu lagi ya. Ini di setting gitu datanya, kita ngasih tahu Stata bahwa kita ini bekerja dengan data panel, di mana variabel cross section unitnya adalah country. Di sini country nama variabelnya apa ya? Country-nya code ya. Sini code ya. Kemudian variabel time-nya adalah year. Ya. Nah, tolong bagi yang belum mengeset ya, tolong di set. Gampang sekali. You just need to type TS set spasi code spasi year. Ya, karena variabel yang kita gunakan memang kode dan year ya. Untuk kalau sudah menggunakan dataset ini harusnya nama variabelnya itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Kita naif gitu ya, naif ya, kayak grup band naif. Naif itu kan artinya kita mengasumsikan gitu ya, bahwa tidak ada perbedaan antara financial development dan tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain ya dalam hal financial development. Jadi ya hubungannya sama aja, financial development di Indonesia, financial development di Malaysia, di Jepang itu tidak ada perbedaan. Kemudian antara satu negara dengan negara lain kita anggap juga sama dalam kondisi ekonominya ya. Jadi kita naif lah ya. Padahal apa ya? Financial development, sifat financial development dan kondisi financial development antara 10 negara Asia pasti beda-beda ya. Misalnya saya cerita satu dari sistem keuangannya aja. Negara seperti Indonesia sangat bergantung pada sektor perbankan. Jadi kalau di Indonesia itu perusahaan membutuhkan dana untuk memperluas bisnisnya atau menambah modalnya, dia pasti akan ke bank. More likely ya, lebih cenderung ke bank, pinjam uang. Tetapi di negara seperti Malaysia misalnya, perbankan itu hanya salah satu alternatif. Alternatif lain yang banyak digunakan oleh perusahaan di Malaysia untuk mencari suntikan modal adalah pergi ke pasar modal. Jadi perusahaan di Malaysia mereka lebih punya interaksi dengan pasar modal dibandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga ya kondisi keuangan ya, pasar keuangan, pasar modal di dua negara ini sangat berbeda. Jadi di Indonesia itu sepertinya bank itu adalah alternatif utama ya. Jadi bank itu sangat menguasai industri keuangan yang ada di Indonesia. Tapi di negara lain seperti Malaysia ya less dependent into banking sector. Berbeda lagi dengan Jepang. Jepang itu Indonesia itu sepertinya agak kiblat Jepang ya. Jepang itu sangat rely on banking sector. Sangat tinggi ketergantungannya pada sektor perbankan
Ya, jadi sebenarnya 10 negara ini punya karakteristik yang ampun-ampun beda banget gitu ya. Dalam hal financial development, FDI, tadi apalagi trade openness ya, terus ada RGDP per kapita itu kan beda-beda antara 10 negara ini. Tapi kita naif ya, kita anggap bahwa 10 negara ini mirip. Nah, karena kita naif, kita menggunakan model regress ya, variabel independennya adalah LFD. Ya, variabel independennya ada 3, GDP yang sudah di-learn, institution yang sudah di-learn, dan FDI yang sudah di-learn. Sudah, itu aja teman-teman ya. Saya bilang kemarin, skripsinya sudah jadi. Ya, skripsinya sudah jadi, tapi modelnya naif ya. Modelnya naif itu ya tidak realistis gitu ya. Tidak realistis kalau menggunakan model Pulley Square. Tetapi kadang-kadang loh ya, kadang-kadang model naif ini relevan, kadang-kadang model naif ini benar. Dengan catatan memang 10 negara di Asia itu mereka memiliki kemiripan, mirip banget gitu. Jadi misalnya gini, kalian riset di satu daerah yang kondisi masyarakatnya sangat homogen. Misalnya riset di daerah yang basis culture-nya sama, background agamanya sama, ya, masyarakatnya sosioekonomik statusnya sama, ya. Ya kalau misalnya kelompoknya sangat homogen, mungkin model Pulley Square itu cocok, ya, karena memang ya respondennya homogen. Ya, tapi kalau misalnya kalian risetnya di misalnya di 10 negara Asia dalam hal financial development, ya logikanya sih harusnya tidak homogen ya. Karena 10 negara ini punya kondisi sosial ekonomi yang sangat berbeda. Mulai dari negara miskin sampai dengan negara kaya ada di situ semua. Ya, mulai dari negara masih terbelakang secara ekonomi sampai negara maju semua ada di sini. Jadi level of development-nya they are very different. So it's very naive if you use Pulley Square. Wah, tapi Bu, kita coba. Iya ya, kita coba, terus kita uji ya nanti. Oke, ini kita pakai Pulley Square, model naif. Kemudian kalau kita coba pakai model random effect ya, pakai random effect, maka kita akan menggunakan XTREC ya. Kemudian variabelnya sama semua teman-teman. Learn FD dipengaruhi oleh Learn GDP, institution, dan FDI. Saya sarankan kalau Anda mencoba membandingkan antar model, itu urutan variabelnya sama aja ya, biar nanti nggak bingung. Kemudian ditambah RE ya di belakang. Nah, sudah jadi ya. Ya, skripsinya mendekati jadi. Ya. Modelnya tidak naif lagi nih ya, modelnya sudah mengasumsikan ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain, tetapi perbedaan itu ditangkap dalam residual. Nah ini yang nggak paham random effect dulu dijelasin waktu ekonometri bingung Bu, pakai econometric modeling and mathematics and so on and so forth ya. Ya sebenarnya sih bahasa matematika itu karena kita nggak mudeng aja ya. Oh saya tuh belajar ilmu sosial kok malah ya pakai matematika. Ya economic is the queen of social science. Kenapa? Karena kita menggunakan ilmu pasti dalam memahami perilaku manusia yang makhluk sosial. Yaitu mengapa ekonomi dianggap queen of social science, karena mendekati presisi seperti ilmu pasti sebenarnya ya. Itu kelebihan ekonomi ya. Ya, jadi model random effect itu mengasumsikan bahwa antara satu negara dengan negara lain di Asia itu beda. Tetapi perbedaan itu ditangkap melalui residualnya, ya residualnya. Oke, saya mungkin harus balik ke what is that? Saya harus balik ke modul ya. Saya juga lupa gitu ya. Tolong kalau kecepatan, kelambatan, let me know. Ya, oke, nah ini dia. Jadi sudah mulai masuk ke random effect ya. Jadi kita mau ngetes apakah random effect itu lebih baik atau lebih cocok gitu ya. Ini tuh lebih cocok dengan model kita.
Ya, jadi kita mau melihat apakah memang ya ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain dan perbedaan itu di-acknowledge oleh model kita. Saya balik ke model empirisnya teman-teman. Nah gini ya. Jadi apa bedanya Pulley square, random effect dengan fixed effect? Maybe I need to make it bigger ya. 120. Oke ya. Jadi gini, kalau teman-teman lihat model empiris, jadi kalau nulis model itu harus proper kayak begini ya. Kadang-kadang nggak ada modelnya ya, atau ada modelnya tapi nggak ngerti ini apa sih. Beta, gamma gitu ya. Oke, jadi ini model sangat sederhana, model data panel, di mana variabel dependent yaitu financial development, IT ya, kemarin saya udah jelaskan I itu untuk cross section unit, dalam hal ini negara, T itu untuk time unit, dalam hal ini tahun. Alpha, nah ini dia. Alpha adalah konstanta, teman-teman ya. Jadi konstanta ini nilainya tetap. Jadi kalau kalian punya garis regresi, ini adalah konstantanya. Konstanta itu titik di mana ya garis regresi itu akan mulai dari titik itu. Ya, terus kemudian ditarik garisnya ke atas ya. Jadi nilai konstanta ini menggambarkan nilai dependent variabelnya apabila seluruh variabel independen nilainya 0. Gitu teman-teman ya. Jadi itu filosofinya alfa di sini, konstanta. Jadi konstanta itu menggambarkan financial development mean, rata-rata financial development. Di mana pada saat alfa ini, maka semua variabel independennya kita nggak pakai. Ya, jadi atau kalaupun kita pakai nilainya 0. Kalau semua variabel independen ini nilainya 0, maka nilai alfa ini akan sama dengan nilai variabel dependennya. Jadi alfa ini sering digunakan sebagai fixed effect dummies ya, atau nilai yang menggambarkan ya kondisi financial development masing-masing negara. Nah, tetapi kalau Anda modelnya Pulley square atau PLS, maka alfa ini nilainya tetap untuk semua negara. Jadi ini alfa ini untuk alfa Indonesia sama, alfa Jepang sama, alfa Malaysia sama gitu ya. Artinya kita mengasumsikan nilai financial development di Indonesia, di Malaysia, di 10 negara yang lain itu sama apabila variabel independennya 0 gitu ya. Ya, makanya ini Pulley square itu dianggap model yang naif karena menganggap nilai alfanya sama. Tetapi kalau Anda menggunakan metode fixed effect, nilai alfanya ini akan beda-beda, teman-teman. Jadi nanti akan ada alfa Indonesia, alfa Malaysia, alfa Singapura, alfa Jepang dan seterusnya. Kenapa? Karena kondisi financial development di 10 negara itu beda lah pastilah. Ya, antara saya dengan Fendi pasti beda, antara Fendi dengan Irham beda, antara Irham dengan Torik beda. Beda walaupun sama-sama laki-laki usianya sekitar 20-an tahun, tapi sifat, karakteristik, latar belakang itu kalian sangat berbeda. Jadi sangat naif mengasumsikan kalau misalkan alfanya sama untuk semua negara. Kalau ini konteksnya negara ya. Oke ya, jadi kalau Anda menggunakan fixed effect, maka kita nggak lagi naif. Kita bilang bahwa, oh negara 10 itu beda. Perbedaannya kita tangkap dari nilai alfa. Jadi ini ditangkap dengan fixed effect. Makanya nama metodenya fixed effect ya. Karena ditangkap dengan nilai konstanta yang nilainya fix. Ya, konstanta itu kan nilai fix. Ya, oke. Itu fixed effect. Kalau random effect, maka perbedaan antar negara itu ditangkap di sini, di epsilonnya ini teman-teman. Di nilai residual, atau error term, atau random effect. Ya, makanya sebutannya random effect, kenapa? Karena nilai residual ini nilainya random, nilainya beda-beda gitu ya. Nilainya berubah-berubah gitu ya. Ya, jadi sebenarnya antara fixed effect dengan random effect itu sama baiknya. Sama-sama tidak naif. Sama-sama meng-acknowledge bahwa ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Perbedaannya hanya how they capture the difference. Kalau Anda pakai fixed effect, di-capture lewat konstanta atau alpha. Kalau Anda menggunakan random effect, di-capture lewat residual. Ya, gitu aja bedanya teman-teman.
Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, oke ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Bu Tri lanjut. Sekarang Bu, kalau saya sudah paham model naif dan model yang nggak naif, ya sekarang apa bedanya random effect dengan fixed effect Bu? Kalau katanya itu sama-sama baik ya. Perbedaannya di sini teman-temannya. Perbedaannya adalah kalau Anda menggunakan model random effect, maka ada satu asumsi yang nggak boleh terlanggar. Ya. Ada satu asumsi yang nggak boleh terlanggar. Asumsinya adalah bahwa nilai residual ini, ya yang epsilonnya ini, nilai error, dia tidak boleh punya hubungan dengan any of these independent variable. Nggak boleh dia ada hubungan. Jadi nggak boleh ada korelasi yang kuat antara nilai residual dengan FDI, antara nilai residual dengan institution, antara nilai residual dengan RGDPC. Ini nggak boleh. Jadi kalaupun ada korelasi, korelasinya lemah sekali. Nah, tapi kalau Anda pakai model fixed effect, asumsi itu boleh dilanggar. Jadi, kalau saya makanya lebih suka pakai model fixed effect-nya. Dulu, the first time I studied about stata and panel data itu di namanya Sydney University ya, di kota Sydney di Australia. Waktu itu yang memberikan workshop adalah seorang ahli ekonometri. Jadi memang dia belajar seperti kita ekonomi, tapi dia mendalami econometrics. Jadi Anda bisa bayangkan ya orangnya mesti super duper pinter ya ekonomi, matematiknya pasti jago. Orang Rusia dia ya. Jadi saya ingat banget kata-katanya dia dulu bahwa model yang paling sebenarnya yang paling masuk akal ya menurut dia itu adalah model fixed effect ya. Jadi dia itu ketika punya data panel, dia pasti akan mengestimasi dengan model fixed effect dulu. Karena menurut dia model fixed effect itu yang paling rasional. Yang pertama adalah modelnya tidak naif. Artinya antara satu dengan yang lain dari data yang kita observasi, mereka memang berbeda. Yang kedua, asumsi bahwa tidak ada hubungan antara residual dengan independent variable ini boleh terlanggar ya, karena dalam ilmu sosial ini amat sangat mungkin. Kenapa? Karena residual itu ya, teman-teman tahu ya cara menghitung residual. Residual ini kan sebenarnya selisih antara dependent variable dengan independent variable pada leg sebelumnya gitu loh. Ya, itu kan nilai residual. Jadi kemungkinan besar nilai residual itu akan berpengaruh pada independent variable kemungkinan besar ya. Gitu kalau saya ingat sekali beliau ngomong kayak gitu ya. Tapi anyway by the way ya, kita tetap harus nguji aja ya. Kita uji mana Bu yang lebih baik. Oke, sekarang kita mulai dari pengujian yang pertama. Pengujian yang pertama biasanya dilakukan membandingkan antara model Pulley square dengan random effect. Tahapannya gimana? Tahapannya adalah kalian sudah mengestimasi yang OLS atau Pulley square dan kalian mengestimasi yang random. Baru kemudian kalian uji menggunakan yang namanya Bruce-Pagan LM test. Waktu belajar ekonometri dengan FUS pakai juga Bruce-Pagan LM test Bu, tapi perintahnya beda. Iya kan alatnya beda ya. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Ya, jadi kalau pakai stata, kalian mau menguji apakah Pulley square atau random effect, kalian pakai Bruce-Pagan LM test. Ya, kemudian perintahnya cuma ini aja teman-teman. XT test 0 ya, saya coba ya. Kalian juga coba di statanya. XT test 0, semua nggak pakai spasi ya. Nah, ada yang kesulitan, Bu nggak keluar Bu gitu ya. Keluar, oke. Saya cuma lihat dari beberapa ini ngangguk-ngangguk gitu ya. Pakai bahasa isyarat, ngangguk-ngangguk, oke. Kalau nggak bisa, gede-gede, boleh juga lah ya. Tapi karena ngomong aja ya kalau nggak bisa, ya lebih gampang. Oke, Bu, sekarang yang penting ya, yang penting kalian. Yang penting adalah gimana Bu bacanya ini ya. Bacanya itu gimana Bu? Oke, bacanya gini teman-teman. Bruce-Pagan LM test itu untuk menguji ini nih, menguji hipotesis ini nih, ngetes ini dia. Di sini ada tulisannya. Tes variabel dalam kurung U sama dengan 0. Nah, ini artinya varian. Var itu varian ya. Varian itu kan nilai selisih antara nilai min dengan nilai sebenarnya.
Nah, jadi apa namanya, standar deviasinya, variannya ya. Varian itu kan standar deviasi kuadrat. Ya. Jadi memang ya waktu kalau belajar ekonomi itu, kalau statistiknya belum mudeng, terus masuk ekonometri jadi ramudeng. Terus masuk ke alat analisis ekonomi soyo ramudeng. Gitu ya. Tapi kalau dari statistik mudeng, ekonometrik mudeng, ini aduh gampang, tinggal tutup mata. Ya jadi ya kalau nggak mudeng nggak apa-apa, tanya aja ya. Ya, saya asumsinya mudeng soalnya ya. Tapi saya juga pernah jadi mahasiswa ya, jadi saya pernah mengalami fase seperti kalian ya, jadi makanya saya selalu berusaha untuk dijelaskan gitu. Soalnya saya dulu juga nggak jelas gitu, sama ya. Cuman dosen saya dulu terus aja jalan terus gitu ya. Padahal saya masih harus belok beli teh es teh, terus saya belok lagi beli cireng gitu ya. Tapi dosen saya lewat jalan tol ya. Akhirnya dia udah nyampe, saya belum, masih jauh ya, masih jajan gitu ya. Masih bingung gitu ya. Kayak jadi ini kita sambil jajan-jajannya. Oke, sekarang gimana Bu? Maksudnya varian dalam kurung U sama dengan 0. Maksudnya kita mau menguji apakah dalam model yang kita tes ini nilai nilai residual, nilai U ini residual ya. Apakah nilai residual ini terdistribusi sama nilainya 0 atau nilainya bukan 0. Jadi model yang baik, teman-teman ya, model yang baik nilai residualnya itu mendekati 0 ya. Ya. Kenapa? Karena model yang baik itu berarti model tersebut bisa dijelaskan oleh variabel independennya. Jadi misalnya di sini kita punya 3 variabel independen ya untuk menjelaskan financial development. Jadi kalau model kita baik, berarti financial development itu bisa dijelaskan oleh 3 variabel ini. Ya, kalau bisa dijelaskan dengan 3 variabel ini, maka variabel lain di luar 3 ini nilainya mendekati 0 ya. Makanya kalian kalau bikin skripsi cari model kan harus model yang baik. Model yang baik adalah model di mana independen variabelnya bisa menjelaskan dependen variabel. Kalau nggak bisa jelasin, kenapa diambil ya? Dibuang aja, cari variabel yang lain. Itulah kenapa kalau Anda membuat model harus diturunkan dari teori dan dari penelitian terdahulu. Jangan katanya dosen penguji itu kok kesannya variabelmu turun dari langit, jebrut gitu. nggak ada kerangkanya. Itu financial development kenapa dipengaruhi oleh trade openness? Bingung, kedap kedip. Nah, apa ya gitu ya. Oh, kalau Pak Bimo kemarin nguji mahasiswa katanya, oh berarti variabelnya turun dari langit ya. Emangnya itu ya bidadari ya turun dari langit ya. Ya, ini. Jadi variabel itu harus ada jalannya ya sebelum masuk ke model kalian. Nah, kalau variabelnya itu bagus, biasanya dia akan mampu menjelaskan independen variabelnya. Nah, kalau variabel itu tidak bagus, maka nilai residualnya itu semakin lebih besar daripada 0 ya. Semakin jauh dari nilai 0. Nah, ini yang kita uji. Kalau misalnya varian dari residualnya sama dengan 0, maka kalian boleh pakai model naif. Nah, ya. Berarti memang tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain dalam hal financial development. Mirip lah. Jadi Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Jepang mirip ya. Jadi kayak cloningannya. Nah, terbukti nggak di sini? Mas Afif kira-kira nih. Terbukti nggak? Apakah memang ini namanya hipotesa nolnya ya? Apakah memang varian dari U sama dengan 0 atau ini nggak terbukti? Kalau berdasarkan dari ini 2 baris yang ada di bawah ini, Mas Afif, dugaanmu? Kalau dari penjelasan Putri tadi, kalau misalkan mendekati 0, berarti boleh pakai regres yang diasumsikan berarti semua negara itu hampir sama untuk financial development-nya. Oke. Ternyata kalau dari hasil tes ini sama atau enggak mereka? Kalau dari tes ini sama, Bu. Hampir sama lah. Oke. Kalau menurut Mbak Zulfa, setuju enggak sama Afif itu, Mbak Zulfa? Kurang setuju, Bu. Kurang apa enggak, Mbak? Enggak setuju. Setuju. Kalau menurut Zulfa gimana? Menurut saya untuk ini kan mendekati dari 0 ya Ibu, berarti
Oh, bukan pakai model yang PLS. Bukan pakai yang PLS, tapi pakai random effect. Alasannya apa, Mbak? Kenapa kok kita pakai yang random effect? Kalau dari hasil tes ini, dugaanmu, duga-duga aja, Mbak. Salah nggak apa-apa, benar alhamdulillah. Karena nilainya 0, Bu, yang itu variannya. Oke ya, jadi kayaknya masih agak belum paham nih ya. Udah agak belum tidak paham ya. Ya, cara membaca hasil uji hipotesa. Nah ya, jadi kalian tuh banyak itu semuanya uji hipotesa kalau ekonometri atau statistik itu. Di sini hipotesanya adalah nilai varian dari residual adalah 0. Kalau memang 0, maka pakai Pulley square. Tapi kalau di sini nilainya tidak sama dengan 0, maka kita pakai random effect. Ya. Jadi kalau Anda uji hipotesis itu kan ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatifnya ya, atau hipotesis 1 biasanya. Kalau hipotesis 0-nya bilang varian U sama dengan 0, maka hipotesis alternatifnya varian U tidak sama dengan 0, kebalikannya. Nah, sekarang kita mau ngetes, yang diterima itu hipotesa 0-nya atau hipotesa alternatifnya. Di sini menggunakan chi-square, ya, chi, jadi kan chi itu kan chi, ya. Bar itu square ya. Jadi kalau dalam stata dia menggunakan chi bar 2. Tapi sebenarnya ini adalah chi-square. X2, 2-nya di atas itu lah kalau Anda kalau lihat buku ekonometri. Di sini nilai chi-square tabel, nih kalau belajar dulu dengan Bu Ais ekonometri, mungkin ini nilai tabelnya ya. Nilai tabelnya 469,12. Terus kalau pakai ekonometri diajarin suruh lihat tabelnya ya. Terus dibandingkan dengan nilai tesnya. Oh sorry, ini nilai tesnya. Nah, ini nilai tesnya. 469,12. Terus kalau belajar ekonometri, suruh cek nilai tabelnya. Kalau nilai tes lebih besar daripada nilai tabel, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Maka hipotesis 0-nya ditolak, hipotesis alternatifnya diterima. Ini yang terjadi di sini. Nilai chi-square tesnya 469,12 jauh lebih besar daripada nilai chi-square tabelnya. Taunya dari mana, Bu? Taunya dari nilai probabilitas menolak chi-square tabel. Atau di sini ditunjukkan dengan probabilitas tanda lebih besar chi bar 2 sama dengan 0,000. Ini artinya probabilitas menolak nilai, ya, menolak hipotesis 0 gitu ya, gampangnya gitu. Itu sangat tinggi ya, mendekati 0. Artinya 99,9999% percaya deh gitu ya, bahwa nilai varian dari residual itu tidak sama dengan 0. Makanya tadi Mbak Zulfa bilang pakai random effect. Ya. Jadi mengapa kita perlu melakukan uji ini? Karena uji ini akan menjelaskan kepada kita apakah kita bisa menggunakan pool atau menggunakan random effect berdasarkan informasi apakah nilai residualnya itu 0 atau tidak sama dengan 0. Di sini terbukti bahwa nilai residualnya itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai tes menunjukkan angka chi-square tesnya itu nilainya tinggi sekali, 469,12, dan ini jauh lebih tinggi daripada nilai tabelnya, ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya ini, mendekati nilai 0, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut bahwa dibandingkan dengan model naif, model yang random effect lebih bagus, karena memang beda antara 10 negara di ASEAN yang lain. Sekarang kita mau bandingkan dengan model fixed effect. Kita mau cek apakah asumsi bahwa tidak ada hubungan antara residual dengan independent variable itu bisa terbukti atau tidak di dalam model ini. Kalau tidak bisa dipertahankan, maka Anda pakai fixed effect. Ya. Tapi kalau bisa dipertahankan, maka Anda pakai model random effect. Misalnya nih, Mas Torik ada pacarnya 2 gitu ya. Enggak ya Mas ya, 1 ya. 1 aja nggak punya, Bu. Punya 2 kali. Ya biar gampang ya. Kalau pacarnya 2 misalnya ya, terus mau milih ya, sama-sama bagus ya.
Jadi random sama fixed effect tuh sama-sama bagus. Cuma beda gaya aja gitu ya. Ya, kalau random effect itu dia pakai gaya lewat residual, menangkap perbedaan antar negara. Kalau fixed effect dia lewat konstanta. Jadi hanya beda gaya aja ya. Jadi ada ceweknya Mas Torik, Sinta, misalnya gitu ya Mas ya. Bukan Bu, namanya bukan Sinta ya. Namanya Miley. Ya, Sinta ya. Kalau Sinta ini orangnya kayaknya apa ya, misalnya apa ya Mas ya? Aduh. Ya. Kayaknya asik nih untuk diajak apa ya? Aku jadi bingung ya kalau pakai contoh relationship ya. Sudah lama nggak mendua ya Mas ya. Satu aja nggak habis ya. Ya, misalnya kalau yang satu ini anaknya asik nih kalau diajak apa namanya orangnya eksploratif gitu ya. Jadi dia suka mencoba hal yang baru. Kalau yang si Tanti misalnya ya, Sinta sama Tanti. Kalau Tanti ini sukanya yang pasti-pasti aja ya. Tapi jadinya lebih bisa diprediksi. Ya kalau Sinta ini karena orangnya explore agak susah diprediksi ya. Besok maunya apa, besoknya lagi maunya apa. Tapi selalu fun kan gitu ya. Karena dia selalu explore hal baru. Kalau yang ini tuh pasti gitu ya. Habis ini, habis ini gitu ya. Tapi kok kayaknya kurang bumbu gitu ya. Tapi kan dua-duanya leading into the same, bahwa ya hidup ya sama-sama hidup yang asik gitu ya. Nah, tapi caranya berbeda. Nah, gitu sama ya. Jadi random effect and fixed effect is just like your two girlfriend. Which one do you want to choose? It depends on yang mana yang fit dengan kamu kan gitu. Jadi ini dua model ini mana dua-duanya bagus, tapi mana yang fit dengan data kalian? Mana yang fit dengan karakteristik data kalian? Ya salah satu untuk mengujinya adalah mana yang fit dengan apakah asumsi ini terpenuhi atau tidak. Karena namanya alat itu kan ada asumsinya yang harus terpenuhi ya. Jadi misalnya si Sinta ini orangnya eksploratif. Terus kita ajak dengan sesuatu yang pasti-pasti. Ya nggak cocok gitu, nggak cocok. Dia gayanya nggak kayak gitu. Atau yang si Tanti ini terus diajak ya sesuatu yang eksploratif, nggak bisa ya karena dia genetiknya nggak begitu gitu ya. Jadi ini si random dan fixed they already have their own genetic. Dimana kalau random effect itu tidak boleh ada hubungan antara residual dengan independent variable. Terus ngetesnya gimana Bu? Ya kita balik lagi ke modul ya. Saya lupa ya. Ngetesnya adalah dengan menggunakan Hausman. Ya, uji Hausman. Nah, ini dia. Nih. Nah, ini dia. Ini yang saya highlight. Nah, ini adalah hipotesa yang diuji kalau kalian mau menggunakan model random atau fixed effect. Jadi kalau Anda menggunakan random effect, maka hipotesa ini tidak boleh terlanggar. Ya, jadi ini namanya lambda I ya. Lambda I itu artinya oh maaf ya, tadi saya bilang tidak ada hubungan antara residual dengan independen. Maaf, bukan residual, tapi antara lambda. Ya, lambda ini adalah fixed effect atau nilai tetap dari setiap negara. Ya, jadi kalau tadi dalam variabel n-1 sampai n-10 tadi itu ya, yang menangkap karakteristik dari masing-masing negara. Jadi kalau Anda menggunakan random effect, maka tidak boleh ada hubungan antara karakteristik dari suatu negara dengan variabel independen yang kalian gunakan. Itu. Jadi nggak boleh ada hubungan. Di dalam bahasa matematika itu digambarkan dengan bahasa ini ya, tidak boleh bahwa kovarian ya, kovarian. Ya. Kovarian antara lambda I dengan XIT sama dengan 0. Berarti tidak ada hubungan, no correlation between lambda I and XIT. Lambda I tadi menggambarkan karakteristik masing-masing negara, XIT itu adalah variabel independen. Kalau asumsi ini terpenuhi, hipotesa ini terpenuhi, maka Anda menggunakan random effect. Ya, berarti Anda Mas Torik dengan Sinta. Ya. Tapi kalau misalnya ya, asumsi ini nggak terpenuhi bahwa kovarian antara lambda I dengan XIT itu tidak sama dengan 0, berarti ada nilainya lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0, tergantung ya hubungannya bisa positif bisa negatif ya. Tapi yang penting tidak sama dengan 0, maka ada hubungan antara lambda I dengan XIT. Jadi jangan pakai random tapi pakai fixed effect ya. Jadi random dengan fixed they are both
good, but they just different. The way they treat differences between countries. Ya, jadi hanya beda cara aja. Oke ya. Kalau menolak hipotesa nol, ya jadi kalau hipotesa yang ini ditolak, berarti hipotesa A yang diterima ya. Jadi kalau H0 ditolak, berarti hipotesa alternatif yang diterima. Kalau hipotesa alternatif yang diterima, maka yang dipilih tolong fixed effect. Tapi kalau hipotesa nol yang diterima, maka yang dipilih adalah random effect. Oke ya. Sekarang Anda silakan coba. Nih, ininya, perintahnya. Jadi pertama, ada estimasi dengan fixed effect dulu. Tolong variabel Y sama X-nya diganti sesuai dengan variabel dependen dan independen Anda. Kemudian Anda ketik IST, store fix. Jadi kita minta Stata untuk menyimpan nilai dari estimasi fixed effect yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tolong simpan dulu Stata gitu ya. Terus Anda estimasi random effect-nya, kemudian baru Anda Hausman fix. Jadi perintahnya gitu. Saya demo ya. Saya demo dulu. Saya kasih contoh dulu. Ini ya, saya tinggal panggil lagi aja daripada aku ngetik-ngetik lagi. Tapi FE dulu ya. Bukan RE dulu, tapi FE dulu. Saya enter, keluar FE-nya. Saya minta Stata, tolong dong kamu store. Tolong kasih namanya fix. Namanya boleh yang lain ya, tapi daripada bingung udah wis ngikutin aja manualnya ya. Saya minta Stata, please store nilai yang sebelumnya saya estimasi itu menggunakan nama fix. Saya enter, sudah di store sama Stata. Terus saya estimasi lagi tapi menggunakan model random effect. Ya, tinggal saya panggil yang tadi, tinggal saya klik, terus dia udah muncul di sini. Saya estimasi lagi, baru saya minta Stata untuk apa nih perintahnya? Hausman, N-nya 1 ya, saya suka kadang bingung. Hausman fix. Udah keluar. Silakan dilakukan, nanti baru saya ajarin cara bacanya. Sambil saya ngecek anak saya ada susah nggak ya? Technical issue, bukan jawabannya biar jawab. But I don't know how much you get, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada kesulitan? Mas Arya, ada kesulitan Arya? Belum lagi coba. Oke, sampai apa Arya? Sampai sudah keluar Hausman-nya? Lagi ekstrak tuh. Itu. Lagi yang tahap mana? Yang awal. Oh, oke. Mbak Latifah, ada kesulitan? Ibu tadi sempat ada masalah, tapi masih belum. Masalahnya seperti apa, Mbak? Pas awal tadi, yang pas, ya, kan yang habis PR itu yang CSSP kode, dia itu pas tak coba nggak keluar hasilnya kayak yang punyanya Putri yang pas awal tadi. Oh, yang mana tuh? Yang pas ngapain kita? Nah, coba saya searching gitu. Oh, silakan. Berarti saya stop ya. Coba kita lihat punyanya Latifah. Jadi kalau teman-teman mau share screen, nggak apa-apa ya. Bu, saya aja Bu yang ngerjain. Nah, itu lebih
oke lagi ya, karena kan saya mandu aja sebenarnya bisa ya. Kalau nggak ada masalah nanti malah kita ya kalau ada masalah tapi nggak ditanyain nanti ya tadi ya masalah jangan tumpuk-tumpuk ya. Nanti saya susah. Bisa kan Mbak? Bentar Bu, lemot lagi. Lemot Terus ya. mau tanya, ya laptop kalau sama tiba-tiba sinyalnya pas hilang. Ya, memang gimana ya, kalau udah semester 6 udah banyak filenya ya, bersih-bersihin file. Kalau enggak lemot. Filenya film Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah sampai tahap apa Zulfa? Bisa Hausman? Sudah Bu. Oke. Mau bertanya yang tadi Bu, XIT itu apa ya Bu penjelasannya yang tadi? XIT ya? Ya. Oke, XIT adalah variabel independen. Ya, jadi variabel independennya kalau ini kita punya 3 ya. Jadi ada variabel FDI, RGDPC atau GDP per kapita dan kalau nggak salah trade openness ya, institution. Ya, jadi X itu adalah variabel independen. Jumlahnya boleh 1, 2, 3, 4 tergantung pada model kalian. Kalau untuk contoh kita ada 3. Oke, saya ke Latifah dulu ya Zulfa ya. Oke, TS set code sama year unrecognized. Oh, itu TS set bener nggak ya? Harusnya apa ya? Kok lupa aku. TS set, iya ya. Oh itu TS set. Kok nggak mau ya? Itu hurufnya T, S-nya 2 kali, sama E dan T ya. It should be okay ya. TS set code year. Why it doesn't work ya? Waduh. Coba kalau XT set. Jadi ditambahin huruf X di depannya. XT, Mbak Latifah. Jadi seperti TS code year tapi ditambahin huruf X depannya. Gimana Bu? Jadi XT, jadi TS kan tadi TS ya. Jadi depannya huruf T itu kamu tambahin X. X. Wait. XT S-nya 1 coba ya. S-nya 1 S-nya. Oke. Coba enter deh. Masih sama. Oke. Maaf ya Mbak Latifah, mungkin you have to uninstall and then install lagi. Mungkin ini ada yang miss ya, karena ini sebenarnya komen standar ya. Dan saya lihat variabel kamu juga di sini sebenarnya sudah ada ya, variabel code sama variabel year. Oh, tolong diklik aja, ini R199 tuh kamu klik Mbak. Itu kan sebenarnya nanti ada info, kenapa ada kesalahan itu. Kan, oke. Nah itu, kamu klik. Biasanya dikasih tahu tuh, jadi kalau ada merah-merah gini, ada petunjuknya itu diklik aja, kemudian nanti dia akan pop up. Ada pop up-nya nggak nih? Belum kelihatan di sini Latifah. Pop up biasanya ada keterangan apa itu R199. Yang lain bisa ada yang kesulitan yang lain selain ada yang ngalamin masalah kayak Latifah nggak? Susi, Stefani, Arfi, ada masalah? Nggak ada itu Ben yang
yang ditanyakan di tadi. Oh, nggak keluar ya Latifah ya? Wah. Ya udah. Oke, Latifah maaf ya, kayaknya ini kamu ngikutin aja dulu dari teman-teman. Nanti kamu coba di uninstall, terus diinstal ulang. Terus kamu lapor ke saya ya lewat grup Bu, udah bisa atau belum? Ya, mungkin nanti kita kasih krek-krekan yang lain. Saya punya yang 116 loh. Yang paling baru. Gimana Mbak? Sempat dapat juga Bu, tapi belum diinstal yang punyanya Pak Eri, yang semester kemarin. Oh, oke. Coba aja ya Mbak ya, karena menurut saya ini mungkin kalau ini mesin tuh ada bautnya yang coplok gitu kali ya. Oke, Bu Tri lanjut ya. Kalau tidak ada masalah dengan yang lain, saya lanjut dengan bagaimana membaca hasilnya. Ya, cara membaca hasilnya adalah kalian melihat dari nilai chi-square ini, ya. Ini nilainya 17,46. Ya, nilainya 17,46. Artinya apa 17,46 ini? Kan kita mau ngetes ini. Apakah ini H0-nya ya? Apakah difference in coefficient not systematic? Ya, maksudnya H0-nya seperti yang tadi di modul ya. Apakah memang ada atau tidak ada hubungan antara lambda dengan X. Lambda adalah fixed effect atau karakteristik dari masing-masing negara, ya. Sedangkan X adalah variabel independennya, ya. Jadi kalau di sini berarti nilai 17,46 ini nilainya jauh lebih besar daripada 0. Ya, kenapa? Karena probabilitas chi-square menolak ya hipotesa 0 itu nilainya di sini mendekati 0. Ya, artinya menggunakan derajat kepercayaan 99,999999% gitu ya. Sudah yakin, hakul yakin gitu ya, bahwa H0 ini ditolak gitu ya. Bahwa H0 ini ditolak, Mas Torik ini lebih cocok sama Sinta yang explorer daripada Tanti yang predictable. Ya, kenapa? Karena ada hubungan antara lambda dengan X. Ada hubungan antara karakteristik negara tersebut dengan variabel independen yang kalian pilih dalam model kalian. Ada hubungan antara karakteristik negara dengan FDI, dengan institution, dan dengan GDP per kapita. Itu ada hubungan. Logikanya gini ya, bahwa negara yang misalnya negara Jepang dengan negara Indonesia ya, itu beda ya karakteristik negaranya ya, orangnya beda, culture-nya beda, socio-economic statusnya beda, kondisi masyarakatnya berbeda, dan ternyata karakteristik yang berbeda antara Jepang dengan Indonesia itu ya saling berhubungan dengan variabel independen yang ada di model tersebut, saling berhubungan dengan FDI-nya, dengan institutionnya, dan dengan satu lagi tadi GDP per kapita. Jadi ada hubungan. Karena dia ada hubungan, maka ini sah ya kalian menggunakan model fixed effect. Ya, jadi modelnya nggak naif dan menggunakan fixed effect. Oke. Sudah selesai nih skripsinya? Belum ya? Satu tahap lagi ya. Diuji dulu ada nggak pelanggaran terhadap asumsi klasik. Kalau tidak ada pertanyaan sampai dengan pemilihan model, ini pemilihan model ya. Saya masuk ke uji asumsi klasik. Nah, ya, atau sebutannya di sini diagnostic check. Ada 3 uji asumsi klasik, the most popular one. Kadang-kadang ada yang nambahin uji normalitas dan uji satunya lagi itu apa ya? Saya lupa ya. Normalitas itu biasanya dilihat dari distribusi datanya ya. Lupa saya uji satunya lagi ya. Tapi yang paling sering digunakan adalah 3 uji ini. Multikoleniaritas. Nah, saya tanya dulu ke teman-teman nih. Masih ada yang ingat nggak uji multi itu apa ya? Mbak Mumtaz. Ada yang Mumtaz sih? Nah,
Mumtaz, masih ingat nggak? Masalah multi itu masalah apa sih? Model Anda akan melanggar asumsi klasik multikolonialitas kalau apa, Mbak Mumtaz? Mbak Mumtaz, udah ditunggu Irham jawabannya. Mumtaz masih nyari. Atau ada yang lain yang tahu? Kira-kira multi itu apa sih? Kalau saya ya multi itu paling gampang daripada yang lain loh. Mending jawab yang ini. Hetero sama auto itu soyomennya abstrak. Oke. Ada Fendi? Kayaknya Fendi suaramu nggak metu, Fen. Belum ya, Fen? Tes. Ya, pada Fendi mau jawab. Oh, ini kali ini. Halo Bu. Iya. Mungkin uji multiko itu untuk menguji apakah antar variabel independen itu ada korelasi atau tidak. Oke, good. Benar. Sekarang apa yang terjadi, Mas Fendi, kalau mereka berkorelasi? Kenapa kalau kita menggunakan model ekonometrik standar ya, kita nggak boleh ada hubungan antar variabel independen? Kalau ada hubungan, kenapa sih? Pernah belajar dulu itu kalau model yang baik itu tidak ada hubungan gitu loh antar variabel independen. Terus kalau ada hubungan gimana? Kenapa kok jadi nggak baik modelnya? Mungkin tidak bisa diestimasi nanti untuk menjelaskan variabel dependennya tadi. Oke ya, jadi definisi multikolonialitasnya sudah benar, tetapi mengapa masalah multikolonialitas itu menjadi masalah yang harus kita perhatikan itu masih belum tepat ya alasannya ya. Dan jadi saya jelaskan kembali ya, mungkin teman-teman yang lain juga masih bingung ya. Jadi masalah multikolonialitas itu masalah yang masalah berat gitu ya, masalah yang akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya bukannya modelnya jadi nggak benar ya, tapi model yang diestimasi menjadi tidak presisi ya. Jadi modelnya tidak tepat gitu ya. Ya, nah kenapa begitu? Misalnya di sini kita punya 3 variabel independen ya, GDP per kapita, institution, dan FDI. Menurut teman-teman ya, apakah sama sekali sama sekali tidak boleh ada hubungan antara 3 variabel independen ini. Misalnya ya, GDP per kapita di Indonesia itu saya anggap kan di tengah ya, kita kan negara berkembang. Lebih rendah daripada Malaysia, tapi masih lebih tinggi daripada Myanmar misalnya. GDP per kapita Jepang, itu paling tinggi mungkin di sini, di antara GDP per kapita negara-negara yang lain. Ternyata ya kualitas institusi yang ada di Jepang itu lebih baik daripada yang ada di Indonesia. Ya misalnya kalau orang Jepang itu kan kayaknya jarang ya dengar ada kasus korupsi di Jepang gitu ya, jarang ya. Kemudian di Jepang itu kalau Anda mau bikin bisnis di Jepang itu semuanya jelas gitu ya, aturannya jelas, nggak ada lapung-lapungli ya. Dari kualitas pelayanan pemerintahnya juga luar biasa ya. Saya pernah 2 minggu training di Jepang itu amazed banget gitu ya. Orang tuh kalau mau naik kereta kok bisa jejer-jejer, terus nggak yang sikut-sikut yang lain ya, waktunya berhenti ya berhenti gitu, tutup gitu, nggak terus kalau orang kita ya sebelum pintunya gini gimana caranya bisa masuk gitu ya. Jadi apakah memang ada hubungan antara tingkat ekonomi ya digambarkan dengan GDP per kapita dengan kualitas institusi? Ya sebenarnya sih sepertinya ada hubungan ya. Biasanya di negara yang lebih maju itu kualitas institusinya lebih baik. Saya pernah juga di Australia misalnya 4 tahun ya, saya di sana itu sangat well organized gitu ya. Kalau naik mobil misalnya ada bundaran roundabout gitu ya, saya itu tinggal lihat ke kanan aja.
Kalau di kanan nggak ada mobil, saya lewat. Tapi kalau di kanan ada mobil, semua pasti berhenti. Nunggu yang di kanan habis dulu, baru kita jalan. Begitu juga yang ada di kiri saya. Yang ada di kiri saya, dia nggak akan jalan kecuali saya sudah jalan. Sampai yang belakang saya habis baru. Coba yang di Indonesia ya nggak tahu kanan kiri depan belakang, jalan semua, tubruk di tengah gitu ya. Ya. Jadi di situ padahal tidak ada namanya kamera CCTV, tidak ada polisi, apalagi yang suka nyebrang-nyebrangin kita itu. Nggak ada ya, nggak ada di sana kok, semua bisa ya, lihat ke kanan semua. Kalau di kanan ada, tunggu, we will wait until ya yang ada di kanan kita habis, baru kita jalan. Begitu juga yang ada di kiri kita. Walaupun runabout itu ada